Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo. Hari ini kita juga masih membahas mengenai bagaimana menjaga kesehatan mulut di bulan puasa. Kalau tadi Dr. Lisda sudah menjelaskan makanan-makanan yang baik untuk dikonsumsi pada bulan puasa. Contohnya makanan yang mengandung serat banyak seperti vitamin C atau sayuran dan buah-buahan seperti itu ya dokter ya. Nah selanjutnya kita alihkan ke Dr. Nadia nih dokter. Gimana kalau pengaruh dari konsumsi alkohol atau maksudnya mengkonsumsi minuman yang beralkohol dan juga yang perokok itu pasti berpengaruh sekali kan dokter ya? Benar. Boleh dijelaskan dokter? Jadi kan kalau misalnya kayak alkohol itu kan namanya alkohol ya, kemudian ada namanya juga asap rokok itu kan nikotin dan sebagainya, itu kan sebenarnya sangat mengganggu kesehatan gigi dan mulut ya, dimana di sana kalau misalnya kita biasanya ya pada perokok dan pada alkoholik nih, alkoholik ya nyebutnya ya. Kalau peminum alkohol agak kurang enak juga didengar. Iya. Pada alkoholik itu kan pasti ya rongga mulutnya tuh pasti ada lesi atau ada kerusakan, di mana karena bakteri itu akan lebih cepat berkembang biak yang akan menyebabkan kerusakan pada gigi atau pada jaringan, kadang pada sariawan. Makanya kadang-kadang pada perokok dan pada alkoholik itu sering ditemukan penyakit berupa kanker dan sebagainya macam. Itu bisa ditanyakan ke dokter Lisdani. Itu lebih banyak faktor yang dapat meningkatkan resiko, bukan cuma terhadap kesehatan rongga mulut, tapi terhadap kesehatan kita secara keseluruhan gitu. Coba deh langsung dilanjutkan oleh dokter Lisda. Gimana dokter? Benar sekali ya dok ya. Jadi memang kalau kita berbicara konsumsi alkohol dan juga merokok itu sebenarnya bukan hanya daerah rongga mulut saja yang akan kena gitu ya, tapi rata-rata hampir seluruh organ tubuh kita, dan itu adalah bagian yang penting. Bagian yang penting maksudnya apa? Contohnya yang pertama biasanya akan terserang tuh daerah hati. Jadi memang ada namanya kasusnya misalnya hepatitis alkoholik gitu. Jadi dia akan menyerang daerah hati. Sementara kita tahu bahwa fungsi hati ini begitu penting dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian juga paru-paru kalau pada penderita perokok seperti itu ya. Nah itu juga akan merusak paru-paru seperti itu. Dan yang terakhir apa? Pada daerah rongga mulut seperti itu. Nah rongga mulut ini tentu mungkin dokter gigi pasti akan lebih paham gitu ya, akan menyebabkan seperti tampak lebih kuning ya dok ya. Jadi dia tidak akan putih seperti itu warna gigi itu gitu ya. Kemudian juga akan menyebabkan keropos gitu dan lain sebagainya. Oke baik, kita kembalikan ke dokter Nadia nih dokter. Bagaimana memberikan solusi kepada para perokok? Mungkin kita kasih tahu lah gimana, karena kan mungkin susah melepas rokok atau minuman yang kurang baik gitu dokter. Menurut dokter gimana dokter? Untuk solusinya di bulan puasa, konsumsi makanan apa gitu supaya mengurangi rokoknya lah gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau untuk kita sebagai pecandu, kita sebutnya pecandu ya, itu sangat sulit sekali. Sebelum pecandu itu sebenarnya kena batunya. Itu sulit ya dok ya. Kita bagaimana mengedukasi mereka itu sangat sulit, kecuali mereka kena batunya. Tapi setidaknya gitu ya, kita mencoba untuk mengedukasi bahwasanya rokok itu sangat mengganggu masyarakat, mengganggu kita, mengganggu keluarga kita. Itu tidak baik bagi kesehatan, apalagi selama bulan puasa. Jangan sampai kita gara-gara kita pengen banget rokok, kita batal puasa gitu ya kan. Kemudian bisa dialihkan nih, bisa menggunakan permen. Ada kan permen-permen yang buat perokok ya. Nah, biasanya dianjurkannya lebih kepada itu. Jadi secara perlahan-lahan, tidak bisa langsung, mungkin biasa kita nggak bisa sebut berhenti nih, langsung berhenti. Kamu harus berhenti nih ngerokok nih. Saya bilang kamu berhenti, nggak mungkin ya. Biasanya secara perlahan dengan diedukasi bahwasanya rokok bisa menyebabkan kalau udah punya anak nanti anaknya kena asap rokok nih, terganggu nih gitu. Kemudian rongga mulut bapak sudah rusak atau ibu sudah rusak nih gitu kan.
nanti kalau misalnya giginya udah rusak gimana Pak? Tuh solusinya nanti kan masa Bapak mau pakai gigi palsu atau segala macam. Mungkin lebih kepada pendekatan personal deh gitu. Oke, baik Dokter Lisda dan Dokter Nadia. Selanjutnya akan kita minta tips dan trik supaya bisa menjaga kesehatan mulut pada bulan Ramadan. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Berendo.